يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman rahimahullah taala. Pembahasan masih di perbedaan antara Islam dan iman. Kita melanjutkan hadis Jibril. Di pekan lalu kita membahas Islam sudah, yaitu bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian pembahasan tentang iman, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdirnya. Kemudian kita telah membahas tentang ihsan, yaitu engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Ini derajat yang tertinggi. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Taib. Baru kemudian kita bahas selanjutnya malaikat Jibril yang menyerupai manusia saat itu bertanya, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Maka kabarkan tentang saya, tentang hari kiamat, kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Yaitu kapan hari kiamatnya. Maka kata Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya itu saya tidak lebih tahu daripada antum yang sedang bertanya. Nah, ini termasuk akhlaknya Nabi SAW ketika tidak mengetahui sesuatu, apalagi sesuatu itu yang sifatnya gaib mutlak. Sesuatu yang sifatnya gaib mutlak, maka beliau pun angkat tangan, tidak bisa menjawab. Ya, ini menunjukkan haramnya seseorang untuk berkata atau menginfokan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Apa itu? Baik tentang hukum Allah atau apalagi tentang hal-hal atau perkara gaib, bahkan untuk hal-hal duniawi yang kalau antum nggak tahu, ya jangan jawab gitu. Kecuali kalau memang belum sampai yakin, hanya persangkaan yang sangat kuat, maka mungkin boleh antum menjawabnya, namun tidak mengatakan pasti karena belum yakin. Kemudian perkara yang gaib itu kan ada yang gaib mutlak, ada yang gaib nisbi. Gaib mutlak itu absolut gaib, tidak ada makhluk yang mengetahuinya, melihatnya, nggak ada. Enggak ada yang tahu. Cuma Allah Azza wa Jalla satu saja. Udah Allah Azza wa Jalla. Itu gaib mutlak, absolut gaib. Ada yang gaib yang sifatnya nisbi, yaitu relatif. Gaib bagi sebagian makhluk, namun tidak gaib bagi sebagian lainnya. Ya, jadi gaib ada yang mutlak, ada yang nisbi. Gaib bagi sebagian makhluk, kalau gaib mutlak apa? Bagi semua makhluk ini gaib, yaitu nggak bisa mereka lihat sama sekali, nggak bisa mereka ketahui. Ini yang ilmunya hanya daripada Allah. Seperti apa? Kapan hari kiamat?
kapan exactly dan pastinya manusia itu mati? Itu gaib mutlak Allah Ta'ala yang takdirkan. Assalamualaikum. Ya. Itu kapan pasti manusia itu mati, di mana, ya. Itu gaib mutlak Allah Ta'ala aja yang tahu. Taib, kemudian gaib yang nisbi, yang sifatnya apa? Relatif. Sebagian mengetahuinya atau melihatnya, dan tidak sebagian yang lainnya. Taib, contohnya apa? Gaib nisbi itu. Kira-kira malaikat gaib nisbi atau gaib mutlak? Nisbi atau mutlak? Mutlak. Malaikat, Nabi SAW pernah melihat malaikat. Ya. Berarti nisbi, tergantung. Ini ada yang Allah Ta'ala berikan penglihatan. Ya. Tapi untuk melihat malaikat masih dalam rupa aslinya, itu hanya para Nabi. Kemudian ada gaib nisbi lainnya. Siapa? Jin misalnya. Jin ini gaib nisbi. Ya. Sebagian dari makhluk Allah bisa melihat jin. Sebagian lainnya tidak, dan umumnya manusia tidak bisa melihat jin. Umumnya manusia tidak bisa melihat jin. Dan memang ada manusia yang Allah Ta'ala takdirkan bisa melihat jin. Namun kebisaan tersebut ada beberapa sebab. Pertama, kemampuan tersebut ada beberapa sebab, dan masih ada kemungkinan itu bukan asli wujudnya, gitu loh. Faham sih? Beberapa model manusia, beberapa macam manusia, ada yang memang Allah Ta'ala berikan kemampuan melihat jin. Tapi ada beberapa kaidah tentangnya. Pertama, kaidah pertama tadi yaitu pertama apa? Yang kedua kan masih ada kemungkinan belum tentu itu wujud aslinya. Yang pertama tadi apa, Ikhwan? Tadi ana ngomongin tadi pertama. Sebelum kalimat apa namanya? Belum tentu wujud aslinya. Tapi ada yang pertama tadi ana ucapkan, ana kehilangan. Tadi perhatian enggak tadi? Jadi manusia, ada beberapa manusia yang Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan untuk melihat jin. Namun ada beberapa kaidah. Yang pertama apa? Kosong nih, ya, hilang. Yang kedua yaitu tidak mesti atau masih ada kemungkinan itu bukan wujud aslinya, walaupun ya kelihatan tapi belum tentu itu wujud aslinya. Dan yang ketiga, tidak dalam semua konteks bisa melihat jin. Enggak semua jin dan enggak semua konteks bisa melihat jin orangnya ini, gitu. Contohnya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa occasion itu bisa melihat jin dengan izin Allah Azza wa Jalla. Namun kaidah pertama tadi lupa, subhanallah. Namun apakah Rasulullah SAW di semua konteks beliau melihat jin? Setiap saat melihat jin? Enggak. Melainkan ketika diperlihatkan aja. Oke? Nah, sebagian manusia ada yang memang qadarullah dia melihat jin karena yang pertama adalah karena ada beberapa sebab. Jadi bukan secara independen dan secara permanen memang dari dirinya sendiri. Enggak, karena ada beberapa sebab. Imma sebabnya baik, imma sebabnya buruk. Nah, ini yang perlu diingat, ya. Seseorang, Waalaikumsalam, Allah Ta'ala takdirkan dia mampu melihat jin walaupun tidak selalu. Imma adalah karena sebabnya bisa baik, karena sebabnya bisa buruk. Itu salib terbalik apa? Iya kah? Ada salib terbalik di jaket antum? Hah? Iya itu. Iya, salib terbalik itu. Masya Allah. Itu pentagram. Tahu pentagram gak ya, kawan? Pentagram. Bukan apa perusahaan. Pentagram itu bukan simbol pentagram. Biasa satanis, para pemuja setan itu pakai salib terbalik terus pakai pentagram seperti ini. Ini pernah lihat kayak gini. Ini kayak gini nih. Bukan Nazi, ini pentagram, bintang kebalik, nanti digabung dengan salib terbalik. Itu biasa pemuja setan, tapi enggak, antum bukan, antum Masya Allah, ampun umatnya Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, sama kayak Anda juga. Ya cuman itu gimana caranya supaya jangan kayak gitu, karena bagaimanapun itu enggak baik ya.
Apalagi kalau antum terus balik supaya menjadi salib beneran, jangan ya. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, seseorang yang dia mengetahui yang kalau dia melihat yang gaib, seperti jin maksudnya, ada kemungkinan sebab baik, ada kemungkinan sebab buruk. Tapi biasanya kalau orang biasa sebabnya sebab buruk. Kalau sebab baik itu disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah dan keutamaan atasnya, dan ini hanya berlaku pada para nabi. Ya. Para nabi. Begitu. Hanya berlaku pada para nabi aja. Dan itu pun tidak di semua momen. Ya, itu tidak di semua momentum. Adapun ketika manusia biasa, bukan nabi, dia diperlihatkan secara gaib, bukan diperlihatkan secara penampakan yang kita tahu lah, penampakan gitu apa. Ya kelihatan penampakan gitu. Kalau itu memang biasa lah itu. Enggak, ini melihat gaib yang mana orang lain enggak ngelihat gitu loh. Paham sih, kayak indigo. Maka itu pasti ada sebab, dan selalu sebabnya pasti negatif. Sebabnya selalu pasti negatif. Ada kemungkinan karena dia punya jimat, ada kemungkinan karena dia percaya takhayul, maka dia melihat yang gaib kayak gitu. Ada kemungkinan karena dia kena sihir. Ada kemungkinan karena dia mempunyai khadam. Walaupun ketika dicek khadamnya itu nggak ada, tapi kalau misal dia bisa melihat hal kayak gitu, maka ini kemungkinan besar sebabnya negatif. Ya, apalagi kalau sampai dia memasarkan itu. Misalnya anak bisa ngecek khadam antum. Anak bisa ngelihat sebentar, anak merem dulu. Nah, misalnya kayak gitu. Maka ini perdukunan. Dan selalu negatif sebabnya. Dan sebagian orang yang kena sihir itu juga bisa melihat hal-hal seperti itu, sehingga tajam penglihatannya tentang beberapa orang dan besar suudzonnya pada banyak orang gitu. Ya. Nah, hari kiamat kapannya itu termasuk gaib absolut mutlak, hanya Allah tahu, atau bisa nisbi relatif mutlak. Kenapa begitu? Emang hanya Allah tahu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki ilmu tentang hari kiamat kapannya. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis, Nabi SAW ketika ditanya kapan hari kiamat, maka beliau bilang, yang ditanya itu saya enggak lebih tahu daripada sama-sama kita enggak tahu. Dalil lainnya, bahwasanya yang meniup sangkakala, malaikat yang meniup sangkakala, sampai sekarang belum mengedipkan matanya karena menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakalanya. Itu menunjukkan malaikat yang, kalau bahasa sekarang, panitia dan penggelar acara hari kiamat aja, itu tidak tahu kapan. Hanya diberitahu memang dalam hadis terjadi ketika matahari terbit dari barat, terus hari Jumat, terus gini seterusnya. Tapi itu tetap gaib. Jumat kapan? Gaib. Nah, yang gaib itu mau masuk logika atau enggak, kita tawakuf dan berhenti, enggak usah ngomong kapannya, udah enggak usah. Nabi SAW aja ketika ditanya enggak tahu kapan, maka kita enggak boleh untuk berkata kapan. Ya, misalnya dulu sebelum tahun 2012 itu banyak selebaran, bahkan ada film 2012. Masih ingat enggak tahun film 2012? Itu dari 2010 itu ada selebaran dan pengumuman bahwa kiamat akan terjadi di 2012. Ya subhanallah, ini haram dan berbahaya sekali. Yang ternyata sampai 2025, Masya Allah, belum terjadi kiamat. Bahkan pada 2025 ada yang nikah. Alhamdulillah. Justru itu jauh dari kiamat seolah-olah gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi enggak boleh kita berspekulasi seperti itu. Bahkan memang betul misal hari kiamat terjadi hari Jumat. Kalau antum ditanya, kira-kira Jumat besok kiamat gak? Antum jangan bilang iya, jangan bilang enggak, bilang Allah a'lam. Allah lebih tahu. Boleh enggak ngomong Allah wa Rasuluhu a'lam di sini? Enggak boleh. Karena Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang ini. Enggak, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, saya tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat yang kepengurusannya itu juga melalui malaikat, itu aja
tidak tahu, maka apalagi dengan kita yang jauh-jauh sekali, ya semakin tidak tahu. Oke, kematian diri kita aja kita nggak tahu kapan, apalagi hari kiamat persisnya exactly kapan. Maka katakan Allahu a'lam, saya nggak tahu, gitu. Maka kemudian kata malaikat Jibril yang berupa manusia ketika itu, fa akhbirni an amaratiha. Ayo kabarkan saya tolong tentang tanda-tanda kiamat. Bismillah. Kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Tanda pertama, al-amah yaitu budak perempuan itu melahirkan tuannya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya ini terjadi peperangan. Terjadi peperangan, kemudian terjadi penawanan. Nah, yang ditawan itu akan menjadi apa? Budak yang bisa diperjualbelikan dan ditukar. Gitu. Jadi human trafficking, yaitu penjual belian manusia itu hanya ada di perbudakan, di masa perbudakan. Dan perbudakan itu hanya ada di masa peperangan, setelah peperangan. Iya. Kalau nggak ada peperangan, nggak ada perbudakan ya kan? Nggak bisa ada perbudakan. Karena kita merdeka semua. Peperangan dimaksud peperangan besar atau peperangan syar'i. Nah itu bisa terjadi perbudakan. Tapi zaman sekarang bisa nggak terjadi perbudakan? Ada nggak? Maksudnya bukan bisa. Ada nggak perbudakan di zaman sekarang? Perbudakan yang real, slavery, ya. Ada nggak? Antum tahu nggak? Ada nggak? Nggak tahu? Kalau nggak tahu, udah kasih tahu. Kalau tahu, kasih tahu anak. Ayo. Kalian tahu nggak? Kenapa Mas Bro? Link YouTube. YouTube-nya agak error. Ya. Yang menuju perbudakan sekarang ada, anak kabarkan ke antum ikhwan. Di Sudan, saudara-saudara kita itu sedang banyak yang sengsara. Dari ratusan ribu sampai jutaan, bahkan katanya sampai 10 juta terkena impact dari peperangan di Sudan. Sudan itu di mana? Benua apa ikhwan? Afrika. Ya dekat Kenya dan semisalnya. Nah, itu terjadi terpecah jadi dua kubu, dan antara kubu militer pemerintahan yaitu SAF dengan kubu pemberontak pembelot yang ingin mengkudeta yaitu RSF. Dan yang RSF ini banyak membantai kaum muslimin walaupun mereka juga asli muslim. Ini gara-gara masalah politik, kekuasaan. Bahkan dari kalangan RSF ini mempraktekkan human trafficking, yaitu penjual belian rakyat, penjual belian orang. Dan kita orang Sudan itu berkulit legam. Ya mereka juga kulitnya legam juga aja, sama-sama. Itu kemudian dijual ke ras lain, ke negara lain, ditaruh di sana, ditaruh sini, dijual. Human trafficking namanya. Dan dijual beli manusia. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang terjadi ini sekarang. Ini kabar sekarang, kabar nowadays, kabar hari-hari ini, ikhwan. Bukan kabar zaman-zaman peperangan dulu. Karena memang terjadi peperangan yang besar di tanah Sudan ini sehingga terpecah menjadi dua. Berbahaya sekali. Dan juga siksaan-siksaan yang terjadi, pembunuhan, baik laki-laki terhadap perempuan, bahkan terhadap anak bayi, anak kecil itu dibunuh betul-betul. Dan mereka ini sama-sama muslim. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik. Ya. Taib, jika terjadi peperangan, kemudian ada perbudakan. Budak itu bisa dijual beli. Budak itu bisa ditukar karena budak ini seperti barang. Nah, majikan yang memiliki budak itu boleh, budak perempuan, majikan memiliki budak perempuan, itu boleh menjimaknya, melakukan hubungan seksual dengannya. Selayaknya istri, karena ini budaknya dia, punya kepunyaan dia. Maka dari situ kemudian hamil, budak perempuannya hamil, kemudian lahiran. Karena bapaknya adalah tuannya ibunya, bapaknya orang merdeka, tuannya ibunya, maka yang lahir ini statusnya mengikuti status bapak atau ibu? Bapak. Sehingga status anaknya adalah status majikan dan orang bebas, merdeka. Gimana? Paham gak antum? Paham?
Nih misalnya nih, misal saja, misal, insya Allah tidak, tapi misal, antum, misal kita nih orang Indonesia, terjadi peperangan syar'i antara Muslim dan Nasrani, kemudian peperangan ini peperangan syar'i dan banyak orang-orang yang ditawan, budak-budak yang ditawan, sehingga masuk Islam. Antum dapat hibah budak ini, yaitu karena antum ikut berperang, maka antum dapat ghanimah, dan diantara harta rampasan perang itu dapat adalah satu budak wanita cantik dari Rusia. Indonesia perang lawan Rusia. Rusia kulitnya warna apa, Ivan? Putih banget, keputihan bahkan. Bukan keputihan akhwat, bukan keputihan itu ya, tapi putih sekali. Sementara majikannya di siang hari kelihatan, kalau lampu gelap suruh senyum biar kelihatan. Nah, maka kemudian akhirnya terjadi hubungan seksual antara majikan itu antum dengan budak perempuan antum. Dari situ hamil, keluar belang. Taib, anaknya ini statusnya ngikutin bapaknya itu antum atau ngikutin budak perempuan antum? Bapaknya itu antum. Berarti statusnya merdeka atau budak? Status anak antum nih, statusnya merdeka atau budak? Merdeka. Maka antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Ya gitu. Maka ini tanda-tanda terjadi kiamat. Apakah tanda ini sudah ada? Sudah, di zaman perang dahulu. Di zaman Nabi juga ada. Ya. Jadi tanda-tanda kiamat itu sebagian memang sudah ada. Ini tanda-tanda kiamat yang tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda besarnya ada. Ya seperti matahari terbit dari barat, ya itu udah jelas itu. Ya, jadi kalau orang yang melihat matahari terbit dari barat ketika itu semuanya adalah orang kafir. Nggak ada orang muslim ketika itu, sudah nggak ada orang muslim karena orang muslim sudah diwafatkan semuanya. Jadi yang tersisa hanya orang kafir dan tidak ada lagi jalan keluar untuk merasakan hancurnya langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian tanda kedua yang disebutkan dalam hadis ini, wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat hufat, orang-orang yang enggak pakai sendal, yaitu nyeker. Al-urat, orang yang enggak pakai baju atas, enggak pakai baju atau kurang baju. Al-'alah, yaitu fakir miskin, orang yang enggak punya, ya ini maksudnya adalah orang fakir miskin dan orang yang enggak punya apa-apa, yang orang tadi desa, atau ala di sini ri'a asya, yaitu penggembala kambing. Artinya ini orang-orang deso. Orang deso yang serba sederhana karena enggak banyak yang dia punya. Tiba-tiba mereka yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling meninggi-ninggikan bangunan. Oke. Sekarang apakah antum melihat tanda-tanda ini di Jakarta? Atau di Depok? Kantor lantai 2. Kantor siapa tuh? Lantai 3 malah. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak, apakah ini tercela? Ini belum tentu tercela ya, Kon. Ini bukan masalah pencelaan atau tidak, tapi fenomena seperti ini itu absolut ada, bakal ada. Dan ketika antum melihat ada fenomena ini, berarti ini menunjukkan apa? Dekat lagi kiamat. Dekatnya kapan, berapa lama, wallahu alam. Tapi harus aware, harus sadar, eling. Kalau kita lihat ya jelas banyak gedung-gedung tinggi. Antum lihat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, bahkan di Depok juga banyak. Dan kalau antum lihat sebagian dari owner building tersebut dahulunya adalah cah deso. Iya gak? Betul orang Kebumen? Antum dari desa atau kotanya? Desanya. Belum tentu si Mas Ruri ini, Edi, Mas Edi ini sekarang mungkin kelihatan, tapi siapa tahu nanti nggak kelihatan lagi. Iya. Maksudnya udah menjadi pengusaha sukses, memiliki buildings beberapa, dan membolehkan teman-teman untuk meminjam gedung-gedung tersebut untuk usaha.
Oh, fadol sekarang. Ntar kalau udah punya mana fadolnya? Ayo. Ya. Tiba-tiba yang dulunya waktu kecil itu main becek-becekan di pinggir kali. Kemudian menggembala kebo. Ya, dikasih duit berapa ribu doang udah bangga banget. Tapi pas gede ternyata jadi orang yang sukses, Allah takdirkan sukses, bahkan punya banyak kontrakan, punya banyak gedung. Mungkin dan sekarang ada nggak kayak gitu? Ada. Antum kalau datang ke perumahan-perumahan mewah misalnya, perumahan elit. Emang dikira orang-orangnya dulu itu asli situ? Rata-rata bukan asli situ. Sebagian karena memang udah keturunan dari orang-orang kaya ada. Tapi ada juga di antara mereka dari orang yang rumahnya Masya Allah, punya perusahaan Masya Allah, yang dulunya adalah orang desa dan kalau dia lebaran pulang kampung ke desa yang sangat pelosok. Mungkin, sangat mungkin. Membawa mobil Pajero Fortuner, kemudian pulang ke kampung. Itu sampai jalan kampung itu jadi macet gara-gara mobil dia saking gedenya. Gede mobilnya. Padahal dulunya itu adalah orang yang main becek-becekan di selokan desa. Tapi pas udah usia berapa puluh tahun kemudian, ternyata Allah takdirkan dia menjadi orang yang sangat kaya. Ya. Bahkan pemain bola, coba misal pemain bola. Antum tahu pemain bola misalnya, enggak semua pemain bola itu asli kaya, ikhwan. Apalagi dari Afrika. Ada yang dulu cuma main enggak pakai apa? Enggak pakai sepatu. Main gitu di lapangan yang betul-betul gersang Afrika. Namun kemudian main di klub-klub Inggris, di Spanyol dan seterusnya, Masya Allah. Kalau antum lihat misal pemain dari Brazil, rata-rata kan dari yang Brazil yang lama ya, Anda nggak tahu kalau sekarang. Brazil tahun-tahun 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, yang akhiran namanya itu OO namanya. Ya, itu rata-rata main di jalan. Kalau antum pernah dengar istilah joga bonito, permainan indah namanya joga bonito. Bonito itu indah, cantik. Itu aslinya dari apa? Main-mainan di jalan-jalan kecil yang beraspal. Dulu gitu tuh pemain-pemain bola Brazil dulu. Akhirnya kemudian direkrut. Banyak direkrut ke Eropa karena bakat mereka Masya Allah. Sampai menjadi kaya, walaupun mereka orang-orang kafir. Tapi maksudnya anda dari sini adalah, seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat wa antarul hufatal uratal alata ri'a as-nas ri'a asyad yatatawaluna fil bunyan, ini menunjukkan di akhir zaman speed of time itu increase, yaitu kecepatan waktu itu bertambah. Waktu itu seakan cepat aja, tiba-tiba udah tahun sekian aja. Kira-kira antum merasakan itu enggak di zaman ini? Ya, kalau kita mungkin berapa bapak-bapak yang sudah merasakan era 80, era 90, sebelum teknologi secanggih sekarang. Dulu itu satu hari kerasa agak lama loh. Karena nggak banyak yang bisa dilakukan. Nggak banyak yang bisa dieksplor di internet. Nggak ada dulu bahkan. Bahkan ngerti internet nggak, sinyal apa itu sinyal. Bahkan sebagian dari orang dalam satu desa aja, telepon itu dalam satu desa loh, yang diameternya berapa hektar, itu cuman ada satu orang doang yang punya telepon, itu pun dipakai buat wartel. Ya. Untuk jalan ke sana pun kadang jalan kaki atau naik motor lama. Dulu tahun 90-an, 2000-an awal. Sekarang semua dari kita punya ini, gampang, Masya Allah. Ya. Dulu ngerasain orang-orang lama, nggak ada handphone, nggak ngeliat apa, nggak ngeliat video, nggak ngeliat apa. Dulu. Makanya dulu itu ada namanya layar tancap. Tahu layar tancap di desa-desa. Karena apa? Jarang nonton begituan. Sekarang nggak perlu. Orang nonton Netflix, nonton YouTube, gampang sekarang mah. Nggak laku layar tancap sekarang. Ya. Nah, dulu aja ketika orang-orang, atau masih ingat mungkin yang tahun 90-an atau 80-an. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya dulu jualan gado-gado, jualan ketoprak, jualan rujak misalnya. Ya. Pelanggannya banyak, duduk semua di ruko yang jualan ketoprak atau rujak atau apa itu. Karena Anda punya tetangga dulu, namanya Mak Yoh. Udah tua dia. Sekarang udah wafat lah. Kalau sekarang masih hidup berarti tua banget itu. Dulu aja tua apalagi sekarang. Udah wafat orangnya. Beliau jual ketoprak iya, karedok iya, gado-gado iya, rujak juga iya. Dan codet yang dipakai itu doang.
jual apa combro iya, misro iya. Nah, kita itu ketika datang beli, karena orang dulu kalau iseng kan beli kayak gitu atau buat makan siang. Yang beli itu ada berapa orang? Bisa 7 orang. Dengan satu codet tuh. Kira-kira antum perhatiin, ngapain tuh orang-orang 7 itu kira-kira? Ngapain? Main HP nggak? Mana ada HP? Ada kipas angin? Nggak ada kipas angin. Pada duduk, ngapain? Ngeliatin Mak Ayo lagi ngulek. Itu semua mata tertuju padanya. Itu bisa setengah jam, kayak lama banget. Ngeliatin Mak Ayo lagi ngobrol aja kagak, diem gitu. Itu orang dulu kayak gitu ya teman-teman. Orang dulu kayak gitu. Nggak sambil kayak gini scroll. Kalau sekarang, oh semua udah sampai gini, semua. Kalau sekarang, kalau dulu nggak ngeliatin. Iya, sampai Maya kayak gini, diliatin sama orang. Terus diem, orang diem. Tuh orang dulu kayak gitu tuh. Tanya beliau yang sudah berusia tuh, tanya, dia kita kayak gitu dulu. Kalau antum ya Gen Z atau apa itu nggak ngerasain masa-masa seperti itu. Iya, sekarang pakai HP. Iya. Dulu orang diem aja, nggak zikir nggak apa, diem. Udah diem aja gitu, kayak pikirannya kayak kosong, makanya banyak kesurupan mungkin jalan-jalan. Pikir kosong, diem. Dulu babe-babe di sore hari menghabiskan waktu di sore hari depan rumah ngapain? Ngeteh sambil makan rengginang. Rengginang, ikhwan. Makanan yang sebenarnya rasanya tuh nggak ada, ngebosenin. Teh gini nih kan teh manis, teh hangat biasanya. Dicelupin, bukan diputar, dicelupin, bukan itu Oreo. Celupin, sambil bengong di depan rumah. Ada orang lewat, mana lu? Nah gitu doang. Habis itu diem, udah kayak gitu doang. Orang pun jarang yang lewat, orang itu ngabisin lama itu. Makanya kerasa dulu tuh lama banget. Kenapa malam minggu kata orang-orang itu termasuk malam yang panjang? Karena begadang. Coba kalau tidur cepet. Iya, karena begadang. Coba kalau tidur, pasti kerasa udah subuh aja gitu. Nah sekarang ketika kita udah bisa ada handphone, scroll up down, lihat ini, beda aplikasi lagi, ganti aplikasi lagi dan seterusnya. Waktu tuh cepet habis. Ini maksudnya seperti ini, kawan. Loh, apa kaitannya waktu yang cepat berlalu atau cepat ada perubahan dengan ini? Yaitu penggembala di desa yang tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, itu artinya adalah mereka saling meninggi-ninggin bangunan. Orang-orang yang tadi miskin yang di desa tiba-tiba ninggin bangunan. Ini adalah kinayah, yaitu kata metafor atau tidak langsung yang menunjukkan akan sur'an taghayyur, yaitu cepatnya terjadi perubahan. Di zaman sekarang perubahan itu sangat cepat terjadi. Baik orangnya, baik sikapnya, baik keadaan tiba-tiba berubah. Iya, sangat cepat. Itu maksudnya. Dan tanda-tanda itu kita bisa rasakan sekarang. Perubahan begitu cepat. Ya. Coba harga apa yang naik teman-teman sekarang? Yang biasa untuk beli atau apa? Harga yang naik apa biasanya? Kok telur fluktuatif ya? Emas, iya lagi hits sekarang emas. Ya, naik harganya. Bukan hanya di Indonesia. Beberapa orang dari negara Rusia, China, dan beberapa negara-negara maju itu menimbun emas untuk masa depan juga. Ya, tiba-tiba naik harganya. Dia antam beberapa model emas udah habis, nggak bisa dibeli dulu sementara. Ya subhanallah. Mas, tiba-tiba cepat gitu aja. Tiba-tiba udah ganti presiden aja, tiba-tiba udah naik aja harganya, dan seterusnya. Banyak perubahan. Sesuatu bisa cepat berubah. Itu sekarang. Nah, ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Tapi kapan? Allahu a'lam. Maka kemudian setelah dijelaskan oleh Nabi hal seperti ini, kemudian pergilah orang yang malaikat yang berwujud manusia biasa itu. Maka kemudian Farabithum Aliyah, Umar dan kawan-kawan sahabat ya, itu sejenak mereka berpikir gitu, karena ini sesuatu yang janggal.
Ya. Ingat loh, karakter manusia zaman itu beda-beda ya. Ada beberapa perbedaan ya, kawan. Kalau sekarang itu kita karakternya ada sesuatu bisa langsung search. Dulu orang itu kalau ada sesuatu yang menakjubkan, mengherankan, kadang-kadang diam dulu, mikir. Baru kemudian ngomong. Makanya di sini ketika malaikat Jibril ketika manusia yang ada sisi keanehan padanya ini pergi, maka para sahabat falabithtum maliya, yaitu diam dulu sejenak gitu, mikir gitu, apa ya, mikir gitu. Maka kemudian bertanyalah Umar bin Khattab, Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kamu tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Maka aku, yaitu Umar, berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang mendatangi kalian tadi untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jibril alaihissalam tahu nggak sebenarnya jawaban-jawaban Nabi sebelumnya? Tahu, beliau tahu jawabannya. Tapi bertanya untuk mengajarkan ke sahabat-sahabat ini ilmu ini melalui lisan Nabi SAW. Faedahnya adalah dikiaskan dengan sekarang pengajian. Kalau misal antum bertanya ke ustadz menjawab di jemaah, maka sama dengan antum berkontribusi untuk mencerdaskan jemaah. Iya. Maka cetusan pertanyaan dari antum yang dijawab oleh ustadz itu akan membuat ilmu, menjadikan ilmu bagi orang lain. Antum dapat pahalanya walaupun antum sudah tahu jawabannya. Tapi maksud antum adalah supaya teman-teman antum dapat manfaat dari jawaban ustadz gitu. Karena kalau antum yang ngomong, teman-teman enggak mau dengar. Enggak. Mendingan ustadz aja yang ngomong. Kan gitu. Iya. Ustadz, begini ustadz, di kantor ana ada kasus kayak ini lah, lapor ke ustadz. Ya. Dia lagi slack sama temennya, ngadu ke ustadz. Dan temennya ada di majelis juga. Oh kayak gitu, ada kayak gitu ya kata ustadznya. Begini, hukumnya itu haram kata ustadz gini. Yang dari tadi udah manas, langsung angkat tangan. Tabayun ustadz, bentar ustadz, nih saya jelasin kronologinya ustadz. Akhirnya ngadu juga. Ya. Terus marah lagi, enggak Ustaz, enggak kayak gitu Ustaz, bohong dia Ustaz. Akhirnya berantem. Udah. Dia berantem udah sweet aja. Tahu sweet enggak? Akhirnya sweet. Akhirnya jadi pengadilan jadinya. Bukannya justru jadi ilmu, malah jadi apa? Berantem. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang pengen memberikan ilmu kepada orang lain, dia bisa melalui orang yang lebih tinggi darinya supaya lebih masuk. Namun ketika dia tahu bahwasanya dengan mengadu atau menanyakan ini itu akan memberikan madarat untuk banyak orang, maka sebaiknya ditahan. Begitu. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis Bahz bin Hakim radhiyallahu anhu dari bapaknya dari kakeknya. Bismillah. Yaitu Sa'ad di sini. Ya, berkata, ya Nabi Allah, ma ataituka hatta halaftu akthar min adadihinna li asabi alaihi an la atik wa la ati dinak wa inni kuntum ra'an la aqilu syai'an illa ma 'allamani Allah wa rasuluhu. Wahai Rasulullah, kata sahabat ini, pernah sampai bersumpah dengan jumlah sumpah yang lebih banyak daripada jumlah jemari tangan saya. Saya waktu dulu bersumpah sebanyak-banyak sumpah, saya enggak mau mendatangin engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Allah. Dan saya enggak mau mendatangi agamamu wahai Nabi Allah. Namun akhirnya dapat hidayah dia. Jadi dulu di masa kufurnya, ini sahabat ini paling benci dengan Nabi SAW. Paling anti dengan Islam. Sampai bersumpah, enggak bakal saya ikut dengan Muhammad. Enggak bakal, demi Allah enggak bakal saya ikut Muhammad. Bersumpah berkali-kali. Saking antinya. Tapi kalau Allah kasih hidayah, ya masuk Islam bisa. Ada faedah di sini teman-teman. Sefrontal-frontal musuh antum, jika dia berbuat zalim, maka kalau Allah kasih hidayah, itu bukan sesuatu impossible. Begitu. Sejelek-jeleknya dia. Ya, coba dulu banyak orang yang frontal,
Ya. Coba ini Khalid bin Al-Walid pernah nggak membunuh kaum muslimin, ikhwan? Di perang apa? Perang Uhud. Justru Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ketika dulu masih kufur adalah otak serangan balik untuk kaum muslimin di perang Uhud. Ya gak? Jadi kan di perang Uhud ada namanya Jabal Rumat yang Rasulullah suruh para pemanah itu stay there, tetap di situ, jangan kemana-mana. Karena di balik gunung Rumat itu, gunung pemanah, itu mereka dalam kancah peperangan, dan di situ udah banyak orang-orang kafir terbirit-birit. Udah kelihatan banget ini udah menuju kemenangan kaum muslimin. Tapi Rasulullah suruh apa? Stay where you are. Tetaplah kalian para pemanah di atas gunung ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di situ. Namun kemudian karena udah kelihatan banget ini, wah udah menang, udah dikit lagi menang, maka mereka berdiskusi, gimana kalau kita ambil aja harta rampasan perang, ghanimah, kita ambil yuk. Udah nggak kelihatan musuh nih. Yang satu bilang, enggak, Rasulullah SAW belum memerintahkan kepada kita apa-apa, jangan kemana-mana. Tapi ya karena namanya manusia ya, udah ngerasa menang, akhirnya mereka pun menuju ke area medan itu. Nah, diam-diam Khalid bin Al-Walid memang sengaja mencanangkan untuk menyergap lewat sini. Karena lengahnya kaum muslimin dan ketika itu kurang taat pada Rasulullah, karena ya dimaklumi karena kemanusiaan mereka, maka akhirnya dibantailah banyak dari kaum muslimin seketika itu, yang kalau bahasa Spanyol sekarang namanya remontada. Ya. Iya. Remontada itu kan tadinya kelihatannya kalah, udah kalah, ternyata dibalikin, di comeback. Iya. Kalau di bahasa Spanyol remontada. Ya, kalau bahasa Inggrisnya comeback. Ya. Nah, akhirnya di comeback kayak gitu, gagal kaum muslim, kalah di perang Uhud. Di situ ada pelajaran yang banyak. Yang siapa otaknya di semua ini? Khalid bin Al-Walid. Tapi ternyata setelah banyak membunuh kaum muslimin, Khalid bin Al-Walid masuk Islam suatu ketika. Masya Allah. Padahal ekstrim loh itu perbuatannya, membunuh kaum muslimin. Umar bin Al-Khattab di masa awal dakwahnya Rasulullah SAW. Kerasnya luar biasa. Ketika itu kufur pada Allah dan keras. Namun Rasulullah pernah berdoa, ya, agar salah satu dari Umar tolong berikan hidayah ya Allah. Ternyata Allah pilihkan Umar bin Al-Khattab. Dan simpel sekali konteks dapat hidayahnya. Padahal itu konteks yang tiba-tiba berubah. Yang tadinya nyari Muhammad, ya, di rumah saudarinya. Mana Muhammad, saya mau bunuh dia. Tapi dibacakan oleh saudari surat apa? Surat Toha. Tetibanya Allah Ta'ala berikan hidayah. Itu lihat, Masya Allah, subhanallah. Ya, langsung masuk Islam setelah itu. Jadi pembela Islam. Ada orang-orang yang karakteristiknya, ikhwan, keras, ekstrim. Kalau dia memang kufur atau lagi kumat atau lagi buruk, itu akan berbuat zalim. Tapi ketika dia adalah orang yang dapat hidayah, itu bisa paling tinggi untuk membela kebenaran. Ada orang-orang yang modelnya kayak gitu. Makanya doain aja orang-orang ekstrim, orang-orang yang masih wataknya bukan subhatnya, wataknya yang keras, itu doain semoga dapat hidayah. Pas dapat hidayah malah dia bisa aja lebih bagus dalam membela kebenaran dibandingkan orang yang standar biasa-biasa aja. Begitu ya. Nah, maka ini dulunya anti dan Islam sampai yakin gak bakal saya mau masuk Islam, gak bakal saya ketemu Muhammad. Taunya Allah Ta'ala berikan hidayah padanya. Maka kata sahabat ini, wa inni kuntum ra'an la aqilu syai'an illa ma 'allamani Allah wa rasuluh. Sekarang saya adalah seorang yang saya tidak mau memahami kecuali apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya ajarkan pada saya. Saya hanya pengen dengar Allah dan Rasulnya saja. Tuh lihat berubah. Wa inni sa'altuka biwajhillahi bima ba'athaka Allah. Saya bertanya kepadamu dengan wajah Allah, yaitu bertawassul dengan wajah Allah. Dengan apa Allah Ta'ala utus kamu wahai Nabi Allah? Maka kata Nabi SAW, Allah utus saya dengan Islam. Maka kemudian kata sahabat ini, wa ma ayatul Islam. Lalu apa itu tanda-tanda Islam? Maka kata Nabi SAW, tanda-tanda Islam adalah antaqula, engkau berkata, aslamtu wajhi lillah. Saya telah menyerahkan wajahku untuk Allah.
Ya, yaitu saya telah menyerahkan diri saya untuk Allah. Wa takhallaitu, saya telah melepas kesyirikan. Dia berkata itu, dan engkau berkata seperti itu, dan engkau tuqimus shalah. Tuqimus shalah, yaitu mengucapkan, yaitu engkau melakukan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Nah, di sini kata Nabi SAW Islam. Dan tanda-tanda keislaman seseorang yaitu ucapan zahirnya dan perbuatan zahirnya. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qassama Rasulullah SAW qasaman. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW memiliki beberapa harta. Lalu Rasulullah membagi-bagi harta tersebut, dan dalam riwayat ada di situ rahat, yaitu sekelompok sahabat antara 3 orang sampai 10 orang atau mungkin lebih. Ada berapa orang, banyak gitu. Rasulullah bagi satu-satu. Ya. Maka kemudian ada satu orang mungkin yang tidak dibagi oleh Rasulullah SAW. Dari semua orang ini, ada satu orang yang dibagi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, a'ti fulanan, fa'inahu mu'min." Ya Rasulullah, kok yang itu gak dibagi? Bagi dong yang itu ya Rasulullah. Dia sesungguhnya orang beriman. Ya. Atau dalam redaksi lain, "Ma narahu illa mu'mina." Aku tidak ma'arahu illa mu'mina. Saya tidak melihat dia kecuali dia adalah seorang beriman, seorang mukmin. Maka Nabi SAW berkata, "Awa muslim?" Atau bukankah dia muslim? Jadi sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, "Ya Rasulullah, dia mukmin." Nabi SAW seperti menangkis, "Bukankah dia muslim?" Ya, diulang lagi kemudian oleh sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, kasih dialah. Dia itu orang beriman, tahu Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Atau dia orang muslim?" Sampai 3 kali, mikir lagi, kok Rasulullah jawab gitu ya? Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, kasih dia. Dia itu orang beriman, orang mukmin." Rasulullah jawab lagi, "Awa mu'min? Bukankah dia awa muslim? Bukankah dia orang muslim?" Sampai 3 kali. Ya. Lalu kemudian Nabi nggak ngasih ke satu orang ini, nggak ngasih. Sisanya yang lain Rasulullah kasih, tapi satu orang ini nggak dikasih. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Inni la u'tir rajul wa ghairah ahabbu ilayya minhu makhafatan an yakubballahu finnar." Saya itu ngasih ke orang-orang ini selain dia tuh. Ya, karena itu lebih saya suka daripada saya ngasih fulan ini yang dari tadi kamu tawarin terus. Karena apa? Saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan orang-orang ini ke neraka. Mesti antum agak, apa maksudnya apa begini? Ngerti gak ikhwan? Jadi misal ada sekian nih, misal 10 orang. Dari 10 orang ini misal antum siapa namanya? Saya, Mas Fauzi. 10 ya. Kasih, anak kasih duit 50.000 atau 100.000. Fauzi enggak? Edi protes. Ustaz, kasih anak dong. Antum itu yang itu. Bukan antum kan? Antum proses. Antum karena apa? Antum melihat beliau sebagai orang yang justru orang yang paling soleh di antara ini. Benar enggak? Insyaallah, masyaallah. Amin. Amin ya Rabb. Antum melihat, Edi melihat ini orang paling soleh di antara 10 orang ini paling soleh ya Rasulullah. Ya wahai ya Ustaz, kenapa kok malah justru yang paling soleh itu malah ini. Dia mukmin ya Rasulullah. Anda bilang kan, dia tuh muslim. Ustaz, dia tuh orang beriman, Ustaz. Dia muslim. Ustaz, ya, tapi dia orang beriman, paling bagus. Dia muslim. Terus Anda bilang, Edi, Anda ngasih ke mereka ini lebih anak sukai daripada ngasih ke dia. Karena akan takut mereka akan masuk neraka. Ada apa sih? Ada apa? Kenapa kok Fauzi enggak dikasih? Kenapa? Ada apa? Kalimat tadi Anda bilang, Rasulullah bilangnya, karena dia muslim, itu menunjukkan ini. Wahai Edi, iman itu di hati. Allah lebih tahu tentang iman dia. Maka katakanlah dia muslim. Sebagaimana semua orang muslim, karena kita hanya melihat yang zahir saja. Itu maksudnya Rasulullah seperti itu. Bukan maksudnya mendiskreditkan ini atau Edi gitu, bukan. Edi lagi apa? Fauzi, bukan.
Nah, kenapa kok Anda ngasih ke yang lain, ke Fauzi enggak? Karena Rasulullah SAW melihat sisanya ini selain dari Fauzi, orang-orang yang dhaiful iman, atau imannya lemah, atau orang yang baru masuk Islam, mohon maaf lahir batin, ya, yang kalau enggak dikasih mungkin mereka keluar dari Islam atau mungkin makin buruk gitu. Ini permisalan aja. Maka ana kasih antum-antum dalam rangka ta'liful qulub, yaitu untuk melunakkan hati antum. Sementara Fauzi ini, misalnya Rasulullah SAW telah menganggap Fauzi ini sudah tinggi imannya, yang kalau enggak dikasih dia enggak bakal merasa apa-apa. Beda dengan yang ini kalau enggak dikasih late gitu ngomongnya. Ya. Beda. Jadi Rasulullah mempelajari para sahabatnya. Begitu, ya. Seperti itu. Kadang-kadang kita juga melakukan hal seperti ini loh. Ya, kepada yang misal udah berilmu, udah ngaji, treatment kita tuh beda dengan orang yang masih awam, masih kita lebih ngayomin, lebih ini. Tapi kayak ngaji kita agak kerasan sedikit. Kenapa? Ya karena emang berhak ini, yang udah ngaji berhak. Tapi yang ini jangan dikerasin dulu. Karena apa? Bahaya ini kalau dikerasin. Bisa-bisa dia malah kufur atau bagaimana, bisa-bisa gitu. Ya, itu maksudnya. Begitu dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, taib. Kemudian dalam hadis lain kata Nabi SAW, al-muslimu, orang muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang muslim adalah yang orang-orang muslimin itu selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya, yaitu perbuatan tangannya. Adapun orang beriman itu adalah orang-orang yang aman dari pertumpahan darah sebabnya dan orang-orang yang aman harta mereka dari korupsinya, pencuriannya, begitu. Maka ini ada sisi perbedaan. Ala kulli hal ini yang bisa kita sampaikan, ya, seperti jam berapa sebenarnya ini? Wah, ini dicepatin ini supaya cepat selesainya, tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa, lu juga pengennya gitu juga sebenarnya. Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Untuk tanya jawab kapan-kapan insyaallah ya, ini ya. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak ada. Ada. Oke, coba. Beberapa kajian ada yang terkait tanda-tanda kiamat, ada yang menyebutkan Yajud dan Majud itu merupakan sebuah bangsa atau ras yang mirip di ras di bumi ini. Nah, itu ya, itu apakah mereka manusia atau mereka bukan bangsa manusia, Pak? Oh, mereka manusia. Manusia. Soalnya dari posternya ada yang katanya gede-gede kayak raksasa gitu, Pak. Bukan iya, ya? Iya, manusia. Tapi manusia, Pak. Manusia. Kalau nggak percaya nanti insyaallah. Itu manusia semua itu. Oh, manusia. Dajjal aja itu ulama beda pendapat, itu manusia atau jin. Itu Dajjal ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu manusia, ada yang mengatakan itu jin. Beda pendapat. Gitu. Kalau yang mengatakan manusia, ya tetap bagi mereka itu wajar. Walaupun Dajjal sejak zaman Nabi sudah ada, tapi dia dikurung. Bukan dikurung, diikat dan belum keluar sampai sekarang. Gitu. Tapi ada yang bilang Dajjal ini bukan manusia, dia adalah jin yang berbulu atau apa gitu. Wallahu alam. Entah manusia entah jin, tapi itulah fitnah terbesar dunia ini, Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dan keluarga kita dengan Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Begitu ya? Terima kasih, Ustaz. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.